Dan seperti biasa, ada sedikit muqaddimah fiqhiyah dengan kitab Takrib atau Mukhtasar Abi Suja yang kita sudah baca matan daripada atau nas yang ditulis dalam Abu Suja, yaitu tentang macam-macam riba. Kemudian juga disebutkan tentang jual binatang dengan daging yang dilarang. Masalah riba kita perlu jelentehkan tambah lagi sedikit lagi. Ada riba fadl, ada riba yad, riba nasa'. Kemudian tambah satu lagi riba qard. Dan seperti yang pernah kami sampaikan bahwa urusan riba adalah urusan melanggar Allah. Bukan urusan dirugikan atau tidak dirugikan. Sebab ada transaksi riba secara zahir tidak ada yang dirugikan. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Maka selagi bentuk riba, maka itu sudah harus kita hindari. Nah, terjadi yang riba nasa', riba yad, riba fadl. Ini pada amwal, namanya amwal ribawiyah. Amwal ribawiyah adalah yaitu semua harta atau harta yang dijual belikan, tapi di dalamnya ada dua illat. Salah satu dari dua illat, ats-tsamaniyah, yang digunakan untuk transaksi uang, emas, perak, atau tu'miyah, atau yang ada biasa dikonsumsi dimakan, makanan. Kalau ada salah satu dua ilat ini, maka itu termasuk jenis amwal ribawiyah. Baik, kemudian ada jenis amwal harta-harta yang mengandung riba. Bukan berarti jual beli barang tersebut jadi riba, tidak. Kalau memenuhi syarat-syarat yang disebutkan para ulama ya nggak jadi riba. Cuman yang akan terjadi riba di transaksi hal-hal tersebut. Kalau yang kita jual belikan itu adalah barang yang satu jenis antara alat jual sama yang dibeli. Satu jenis, satu satu ilat. Satu jenis, satu ilat. Emas jenisnya sama. Ilatnya tsamaniyah. Untuk alat beli. Zaman dulu dirham dan dinar. Kemudian jenisnya sama emas. Ilatnya sama. Sama jenisnya sama, ilatnya sama. Uang rupiah. Kalau uang saja ilat. Uang itu ilat. Ilatnya adalah sebagai alat untuk transaksi. Cuman jenisnya beda-beda. Ada dolar, ada yen, ada rupiah. Nah, yen, rupiah, dolar. Nah, itu jenis yang berbeda. Maka di saat bertemu jenis sama ilatnya, ingat, berkumpulnya jenis dan ilat, maka agar terhindar dari riba harus terpenuhi 3 hal, kan gitu. Yang pertama, harus ada kesamaan, mumatsalatu. Emas dengan emas harus sama. Kita jual beli uang kita tukar dengan uang. Kalau jenisnya sama, rupiah dengan rupiah, ya tetap sama. 100.000 receh sama 100.000 utuh ya sama. 100.000 baru, 100.000 yang lawas juga sama, nggak boleh beda. Kalau ada perbedaan namanya tidak mumatsalah. Mufadhalah. Kalau ada kelebihannya berarti jadi riba. Riba itu nggak sah. Dosa besar di hadapan Allah. Yes? Maka hati-hati. Di hari raya biasanya ada orang jual uang receh 95.000 ditukar dengan uang utuh 100.000. Karena yang 100.000 perlu, karena untuk jajan, bagi-bagi. Untuk apa? Uang jajan dibagi-bagi di hari raya. Tetap nggak boleh. Kemudian karena jenisnya sama dan illatnya sama, maka agar terhindar dari riba, yang kedua adalah harus transaksinya itu adalah kontan, nggak ada yang ditunda. Aku beli sekarang, kau bayar sekarang, harus begitu.
Nggak boleh aku beli sekarang, kau bayar besok. Nah, berarti ada besoknya itu adalah bukan halan. Nah kalau ini dilanggar, maka menjadi riba nasa. Riba nasa. Yang ketiga adalah, yang harus terpenuhi adalah serah terimanya harus langsung. Anda menjual kepada kami uang 100.000 receh. Saya beli dengan 100.000 yang utuh. Ya tetap harus sama. Di samping sama, jumlahnya sama, nilainya sama maksudnya. Nilainya sama, akadnya sama, akadnya kontan, serah terimanya langsung. Anda ambil uang saya ambil uang Anda seketika itu, nggak boleh ditunda. Jika dilanggar salah satu masuk riba. Lihat, ini hampir tidak terlihat madharatnya di sini secara zahir, tapi madharatnya di akhirat. Makanya jangan seperti sebagian orang yang namanya riba itu pasti mencekik, merugikan, makanya nanti riba qorat itu akhirnya jadi bulan-bulanan ini. Riba qorat sampai kalau tidak mencekik tidak haram. Nah ini bagaimana? Tidak harus cekik-cekian, urusan riba, urusan patuh kepada Allah. Baik. Kalau selesai, jual emas, emas lama dengan emas baru sama, 1 gram, 1 gram, nggak boleh 1 gram. Lebih nggak ada, 1 gram kurang, yang 1 gram, 1 gram koma nggak ada, harus sama 1 gram. Adapun masalah kerugian sang penjual emas karena telah mencuci emas dan sebagainya, tinggal dihitung saja itu jasa saja atau bagaimana aturan yang jelas. Tidak boleh dimasukkan pada harga kemudian jadi berbeda antara yang dijual dan alat belinya, nggak boleh. Lihat, sama di antara kita mau beli emas, kita tidak punya duit, cuman dia percaya dengan kita ambil emasnya, bayar besok, nggak boleh riba. Namanya riba yad, tidak saling serah terima langsung. Baik. Kemudian jika antara alat jual dan yang dibeli adalah berbeda jenis, tapi sama ilatnya. Beda jenis, sama ilatnya. Ilatnya thamaniyah untuk alat beli, alat jual beli. Dolar, rupiah. Real, rupiah. Jenisnya beda, ilatnya sama. Jenisnya beda, jenisnya sama-sama dolar. Jenisnya berbeda, ilatnya yang sama. Jenisnya berbeda, ilatnya sama. Ilatnya alat beli. Dolar alat beli, rupiah alat beli. Tapi jenisnya beda, ini dolar, ini rupiah. Maka kalau ini dituntut 2 tok agar terhindar dari keharaman riba. Mumatsalah nggak perlu, karena nggak bisa disamain antara 1.000 dolar dengan 1.000 rupiah, nggak ketemu judulnya. Sebab 1 dolar saja menjadi 10.000 lebih, 15.000. Maka bilangan bisa berbeda. Cuman harus transaksinya kontan, serah terima seketika itu juga. Makanya kita membayar, hati-hati, kita bayar rupiah dulu mau beli dolar, kasih duit, dolarnya dikirim nanti, nggak sah. Siapkan dolar dulu baru kita transaksi. Anda punya dolar, oke, mana dolarnya? Ini duitnya, ambil. Baik. Kemudian kalau ilatnya berbeda, bebas. Ilatnya, coba pahami dulu masalah ilatnya. Sebab disebut sebagai harta riba, kan ada 2, dimakan dan bisa jadikan alat beli. 2, alat beli dimakan. Dimakan, nah contoh, berbeda. Ilatnya berbeda. Kalau ilatnya berbeda, pasti jenisnya juga berbeda dong. Ilatnya berbeda. Ini dimakan, ini alat beli. Contoh, duit buat beli beras. Beras dengan duit. Mobil dengan duit. Beda, mobil dengan duit. Mobil adalah barang, bukan makanan. Nggak ada ilatnya kalau mobil. Kalau mobil jelas, kita tidak bicara tentang mobil. Sama-sama harta riba, tapi ilatnya berbeda. Beras dengan uang. Bebas, nggak ada aturannya.
Saya beli beras bayarnya besok nggak ada masalah. Serah terimanya nggak langsung nggak ada masalah. Nah ini dibedakan. Sudah beli. Baik. Selesai ini masalah apa namanya transaksi yang menjadikan sebab kita masuk riba. Adapun riba qarad mungkin sudah kami isyaratkan kemarin. Riba qarad ini adalah riba yang sama ini terjadi di balik ini pencekian ini. Jadi riba qarad dalam utang piutang. Dan ini yang sering dibahas, maka dari itu karena ini sering dibahas mungkin tidak perlu juga kita membahas panjang lebar. Itu riba utang piutang. Saya minjemkan kepada Anda 10.000, kembalinya 11.000. Riba, haram, dosa di hadapan Allah. Transaksi yang tidak sah dan dimurkai oleh Allah, naudzubillah. Yang biasa transaksi semacam ini, ayo berhenti. Selagi ada pintu halal, jangan Anda masuki pintu haram. Mengerikan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu, selesai ini. Kita langsung ke nas terakhir daripada kitab Abu Suja, wala yajuzu bai'ul gharar. Al-gharar adalah yang tidak jelas, menjadikan sebab orang tertipu. Banyak nih membeli kambing yang masih ada di perut ibunya. Termasuk nanti ada banyak bai'ul mulamasati, bai'ul munabadati, bai'ul hasati. Bai'ul mulamasah itu begini. Saya beli 1 juta, kain yang saya pegang adalah terbeli, enggak jelas. Saya beli tanah, berapa meter? Pokoknya 100 juta. Oke. Berapa meter? Sekuat kamu ngelempar batu, maka itulah nanti yang kau beli. Pas semangat kuat, panjang, rugi dong yang punya tanah. Atau pas lagi mau ngelempar, kesleo, pendek. Nggak jelas. Itu nggak boleh, maka membeli sesuatu nggak jelas. Lah sebetulnya kalau kita cermati, kalau di dalam Islam itu kok dilarang, itu pasti membahayakan. Maka jangan dilanggar. Kalau melanggar, pasti kena musibah nanti. Syariat kok dilawan. Itu buatan Allah ini. Allah yang memberlakukan. Hendaknya kita patuh. Karena tidak tahu kita apa yang kita tidak jelas berapa sih. Berapa meter tanah yang harus aku beli. Munabadah. Ada baju 1, 2, 3, 4, 5. Baju pertama harga 100.000. Kedua 300.000. Ada 500, ada 700. Cuman harga beli baju tapi harganya 600 rata-rata. 600.000. Cuman boleh milih, lempar aja. Kalau kena yang 1 juta dapat 1 juta. Yang kena 300, ini ada kayak enggak salah. Kendak sebagian supermarket ada main-main beli kayak begini nih. Enggak tahu namanya apa. Jadi betul kita bayar 1 juta lempar. Wah. Kalau dapat 1 juta dia untung. Seolah-olah untung tapi pelanggar enggak jelas. Ya, mau melempar nggak jelas, jadi terus lempar begini dapat yang 300, dapat yang murah, jadi nggak jelas belinya. Ada kalau nggak salah apa ya permainan begitu, bayar begini terus pakai tembak, kalau kena gambar ini dapat ini, di balik gambar ada hartanya, ada banyak. Nggak boleh begitu sebab nggak bisa ngepasin, harganya nggak jelas, tidak sah dan dosa. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.